Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, Bunda Sari, dan pemangku manaki pada malam ini, Ibu Hajjah Dedelia, sekeluarga. Kita doakan beliau dan keluarga. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Allah melimpahkan keberkahan. Segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Di depan mata kita adalah bulan Rabiul Awal. Ini sudah di akhir bulan Safar kita. Menurut hisab atau perhitungan, ada yang besok sudah masuk Rabiul Awal, ada juga yang Jumat masuk Rabiul Awal. Pada kesempatan yang baik ini, yang mulia ini, sebagai tanda kita berbahagia menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya panutan kita, junjungan kita, ibana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan saya memberikan sedikit perspektif tentang Maulid ini. Guru Agung kita semua sudah bertahun-tahun lamanya menetapkan dalam sebuah bahwa iman kita adalah salah satu. Suaranya agak kecil saya atau semua sama? Halo, Iya, kedengaran sekarang tidak? jelas Pak Kiai, ya. Manakiwan itu juga dalam rangka memperingati Maulid dan Mauludnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap saat, setiap waktu bagi kita memperingati al-ihtifal bidzikri maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memperingati Maulud dan Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Maulud itu yang dilahirkan, berarti kita mengingat sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Maulid itu adalah isim zaman dan isim makan. Kata yang menunjukkan tempat dan waktu. Keterangan tempat dan waktu. Kalau kita ke Mekah, keluar dari pintu Marwah, ada Al-Hammam, di sana ada toilet. Ada di sana di sampingnya ada yang disebut dengan Maulidur Rasul. Tempat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sekarang jadi maktabah, jadi perpustakaan. Kemarin ketika saya bertugas haji pada tahun 2026 atau 1447 Masehi, jadi Hijriah, mohon maaf, sekarang catnya sudah berwarna putih, tidak warna orange lagi. Gitu. Itu Maulidur Rasul. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tentang genealogi, apa yang saya mau genealogi itu ya, tentang suku bangsa Rasulullah SAW, orang Arab, suku Quraisy, yang kalau menurut catatan Syekh Sofiyur Rahman Mubarakpuri, ya, dalam Ar-Rahiqul Maktum, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum ini, ya, sependek pengetahuan saya itu adalah lomba penulisan sejarah yang dilakukan tingkat dunia, tingkat internasional, yang sampai hari ini belum ada lagi lomba seperti itu. Nah, pemenangnya adalah Syekh Sofiyur Rahman Mubarakpuri. Bukan orang Arab, beliau itu. Kalau tidak salah beliau itu orang India. Ya, orang India. Atau Bangladesh, saya kurang tahu pasti. Mungkin ayah bunda semua hewan akhwat bisa googling dari mana beliau itu. Nah, dalam bukunya, dalam kitabnya, Syekh Sofiyur Rahman Mubarakpuri itu mencoba membagi bangsa Arab itu menjadi 3 kelompok. Ya, 3 bagian besar. Yang pertama ada yang disebut dengan Arab Ba'idah. Ba'idatun, pakai hamzah bukan pakai ain. Ba'idatun.
yang kalau kita terjemahkan secara mudah itu artinya adalah bangsa Arab purbakala. Bangsa Arab zaman dulu, ya, zaman purba. Hari ini kita susah menemukannya, ya. Ada beberapa artefak tentang beberapa kelompok yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ceritanya ada, kisahnya disinggung di dalam Al-Quran meskipun tidak terlalu panjang, ya. Tetapi artefaknya agak susah kita temukan hari ini. Kenapa? Karena kebanyakan bangsa-bangsa Arab Baidah ini, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diratakan dengan tanah, dengan bumi. Tersebab perilakunya yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, ya. Itu adalah bangsa-bangsa Arab purbakala. Jadi hari ini sudah tidak ada lagi bekasnya. Sebagian ada yang meyakini, ya, seperti di Madian dan sebagainya, itu peninggalan kaum-kaum Arab terdahulu yang hari ini sudah tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan Arab Aribah, pakai ain. Arab Aribah. Lebih mudah kita mengartikannya Arab asli lah. Orang Arab genuine, asli. Belum terkontaminasi dengan darah-darah dari suku bangsa yang lain. Ini Aribah. Ciri-ciri fisiknya Arab Aribah itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Ya, ya seukuran orang-orang Asia Tenggara lah. Itu postur tubuhnya. Kulitnya kulit berwarna. Ada yang hitam, ada yang coklat. Ada yang mungkin sawo matang juga ya. Sawo matang orang Indonesia ya. Orang Asia Tenggara. Kemudian hidungnya nggak mancung-mancung amat seperti orang Arab kita kenal pada umumnya. Biasa saja. Inilah Arab Aribah. Sebarannya sekarang hari ini ya, kalau hari ini kita melakukan apa namanya riset, nah mereka tuh berada di daerah Yaman. Kalau misalkan Habib Umar, Habib Umar itu kan postur tubuhnya tuh kayaknya sama deh dengan saya. Mungkin lebih pendek tingginya, ukuran tinggi badannya lebih pendek dibandingkan saya. Begitu. Tapi mereka orang Arab itu masuknya kategori Arab Aribah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Arab Musta'rabah. Musta'rabah. Musta'rabah ini kalau kita terjemahkan secara mudah itu blasteran. Arab blasteran. Arab campuran. Secara fisik tinggi badannya, postur tubuhnya, kulitnya putih, ya, hidungnya mancung. Nah ini Musta'rabah. Ya, blasteran. Jadi ada Arab Baidah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'rabah. Nah pertanyaan kita, kalau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kelompok yang mana di tiga kategori ini? Apakah Aribah? Udah nggak mungkin karena sudah tidak ada. Aribah? Nggak, bukan Arab Aribah. Karena Rasulullah itu kan eh, di Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan ciri-ciri fisiknya. Wah, ganteng banget pokoknya. Rasulullah itu masuk kategori Arab Mustarobah, blasteran. Bagaimana Rasulullah disebut dengan Arab? Akan terhubung kepada Nabi Ismail alaihi salam. Sementara kita tahu bahwa Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dari istrinya yang kedua, dari Hajar. Ya, karena Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Istri pertamanya adalah Sarah. Di catatan sejarah, di beberapa tafsir kita bisa cek. Nabi Ibrahim itu menikah dengan Sarah sudah beberapa tahun tapi tidak punya anak. Di rumah mereka itu ada pembantu rumah tangga namanya Hajar. Baik, orangnya solehah, rajin, pokoknya apa namanya dapat kredit poin yang besar dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah itu. Karena pribadinya yang baik dan sadar diri, Sarah itu belum bisa memberikan keturunan. Bahasa anak gaulnya begitu. Belum bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Lalu beliau membuat opsi yang sangat menegangkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai kakanda, sudah beberapa tahun kita menikah, tapi Allah belum kunjung memberikan karunia anak kepada kita semua. Saya sadar bahwa anak adalah permata hati kita semua. Qurrata ayun, hiasan pandangan mata kita. Aku sarankan kau nikahi saja Hajar, pembantu kita. Dia anaknya baik, anaknya rajin, solehah, gesit, pintar melayani, dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita gambarkan, Nabi Ibrahim juga kaget saat itu. Karena nggak ada niat beliau. Ya, apalagi misalkan protes dengan keadaan, nggak dikasih, belum dikasih keturunan, nggak. Ya, sama sekali nggak. Nabi Ibrahim menikmati biasa saja. Dia sadar bahwa itu adalah ketentuan Allah dan nggak bisa diprotes dengan cara apapun. Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki karena Allah bersifat iradat. Nah, singkat cerita dinikahilah Hajar. Baru nikah beberapa waktu, Hajar sudah hamil. Ya, ketika sudah hamil, cemburu juga Siti Sarah itu. Dalam Al-Quran diabadikan, jadi setelahnya eh, Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar, kemudian Siti Hajar hamil, dan Siti Sarah pun hamil. Yang kelak dari Sarah itu, lahirlah Nabi Ishak. Dan dari Hajar itu lahirlah Nabi Ismail. Tarik ke bawah, ya, bersambung kepada Suaranya hilang. Oh, sekarang hilang semuanya. Kayak ucup terhilang. Sebentar ya, Bapak Ibu semua. Signalnya. Oh, tuh udah masuk. Tolong dibuka mic-nya, kayak ucup. Oke, sudah Bun? sudah. Lama nggak ini terputusnya? Enggak, 1 menit aja nggak nyampe. Baik, kita lanjutkan. Jadi Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail itu perempuan yang kulitnya berwarna. Saya sebut berwarna ya. Mungkin hitam atau coklat gitu ya. Karena konon Siti Hajar ini dari Afrika. Dinikahi oleh Nabi Ibrahim yang kulitnya putih, perawakannya jangkung, tinggi, hidungnya mancung. Lahirlah Ismail, dari sulbi Ismail, dari garis keturunan Nabi Ismail, lahirlah kelak seorang manusia mulia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu lahir dari garis keturunan blasteran antara orang Israel, ya, orang Palestina, kemudian menikahi orang Afrika, pembantunya. Nah, jadi secara genealogi genetika, Rasulullah itu adalah musta'rabah, orang Arab blasteran. Bapak Ibu semua boleh
cek bagaimana para ulama menggambarkan perawakan tubuh fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah pada saat pas hijrah, itu kan disambut dengan luar biasa, dengan dendangan dengan memukul terus itu kayak rebana gitu ya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'alillahi da. Begitu. Tola'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kita semua. Sebagian ulama mengartikan bulan purnama ini adalah tasbih, kinayah ataupun perumpamaan. Rasulullah diumpamakan dengan bulan purnama. Dalam konteks apa? Sama-sama bisa menerangi kegelapan. Yasrib saat itu yang kita kenal Madinah hari ini, itu dalam keadaan gelap sekali. Kenapa gelap? Terjadi perang saudara yang berulang terus. Aus dan Khazraj itu dua suku yang terus saja berperang henti-hentinya. Datanglah Rasulullah ke Madinah, memberikan pencerahan, membangun kohesivitas masyarakat. Jadi masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang madani. Itu disebut dengan bulan purnama. Tapi ulama yang lain mengatakan kenapa disebutkan Tolal Badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Karena wajah Rasulullah itu bercahaya, enak dipandang, sedap dilihat gitu. Menyenangkan kalau dilihat. Wajahnya itu wajhu talqin, wajah yang air mukanya itu penuh dengan pesona, ya, penuh dengan kesempurnaan wajah seorang manusia, seorang laki-laki yang sempurna. Nah, ini dari aspek secara fisik Rasulullah itu adalah kelompok musta'rabah, kelompok Arab yang blastera. Anakku pintar, adik. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Nah, apa yang ingin saya garis bawahi dari kategorisasi tentang bangsa Arab ini? Di dalam diri Rasulullah itu mengalir darah yang bukan satu warna. Nabi Ibrahim itu orang Yerusalem, orang Palestina, hari ini orang Israel boleh jadi, ya, karena Nabi Ibrahim itu kan diakui oleh tiga agama, ya, diakui oleh tiga agama. Sebutnya juga Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Nah, kemudian menikah dengan Hajar, lahir Ismail. Hajar itu orang Afrika. Yang kalau kita cek misalkan ayahnya Hajar itu siapa, ibunya siapa, kita akan menemukan kekaguman-kekaguman bahwa di dalam diri Rasulullah itu mengalir darah-darah bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya misinya rahmatan lil alamin, tapi secara genetik, secara biologis di dalam dirinya sudah mencerminkan rahmatan lil alamin. Ada banyak darah yang mengalir di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kalau misalkan hari ini kita sempat mendengarkan rame tentang perbedaan pendapat tentang kepastian seseorang yang mengaku keturunan Rasulullah, sudahlah. Kita jangan terlalu ke dalam masuk ke sana. Karena sampai hari ini yang namanya pendapat itu, ya, ada titik tentatifnya. Tentatif itu artinya hari ini pendapat saya itu paling kuat. Kenapa? Karena belum ada pendapat lain yang bisa menggugurkan pendapat saya. Tapi esok hari dengan kecanggihan ilmu pengetahuan, dengan fakta-fakta sejarah, fakta-fakta ilmiah yang ditemukan, boleh jadi pendapat saya akan gugur dengan sendirinya. Maka untuk hal-hal yang sifatnya debatable, ya, kecuali yang pasti-pasti, lebih baik kita tawakuf saja, berdiam diri saja. Ya. Kalaupun di antara kita yang sepakat dengan pendapat seseorang, sepanjang itu memenuhi kaidah-kaidah bagaimana kita mengikuti pendapat seseorang, pegang teguh itu. Tapi jangan sampai keyakinan kita terhadap suatu pendapat itu, lalu kita menegasikan seluruh pendapat orang lain. Ini yang harus kita hindari. Ya. Yang harus kita hindari. Boleh, silakan beda pendapat, silakan pendapat, beda gagasan, argumen mah enggak, silakan. Itu sunnatullah biasa saja. Ketika kita meyakini pendapat kita yang benar, ya,
kita harus tetap menyadari bahwa orang lain meyakini pendapatnya juga, tentu dengan berbagai argumentasi yang dianggap oleh mereka benar. Begitu. Nah, kalau begitu enak kita berdampingan dengan yang lain. Nggak akan ada sekat-sekat yang membuat kita sulit bergerak dan mempersempit persaudaraan dengan yang lain. Nah, sudah sampai di sana. Selanjutnya apa ya tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tugas para nabi dan rasul sebelumnya? Tadi saya bacakan ayatnya. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad manallahu 'alal mu'minina. Allah telah berikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Id ba'atsa fihim rasulan. Tatkala Allah mengutus ke tengah-tengah mereka rasulan, seorang utusan, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Ingat ayah bunda, ibu bapak, para pecinta kesian jiwa rahimakumullah, sudah fitrahnya, sudah sunnatullah, ketika Allah mau membereskan satu kelompok masyarakat, maka Allah mengangkat nabi utusannya dari kaum mereka sendiri. Kenapa? Karena problem utama yang biasanya Pak Gedrung, yang sulit itu adalah bukan soal mengumpulkan informasi tentang keagamaan, tentang prinsip-prinsip beragama. Yang susah itu adalah memahami konteks budaya yang hidup pada masyarakat tertentu. Di antaranya adalah bahasanya, ya, kecenderungannya, dan lain sebagainya. Makanya Allah menggarisbawahi, mengutus utusannya itu dari kalangan mereka yang akan didatanginya. Nabi Muhammad itu diutus untuk bangsanya sendiri, untuk bangsa Arab. Ya. Dulu di Palestina, di Yerusalem, banyak sekali nabi. Bahkan ada banyak nabi yang dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Padahal dari kalangan mereka sendiri. Supaya apa? Allah itu maha bijaksana. Allah itu mengerti bahwa manusia itu tidak lahir, tidak hidup di ruang yang hampa. Tapi ada ruang di mana pergumulan satu dengan yang lain. Ada budaya, ada bahasa, ada teknologi, dan sebagainya. Maka diutuslah orang yang ngerti tentang bagaimana budayanya, bagaimana bahasanya, dan lain sebagainya. Ya. Tugasnya apa? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Tilawah, membacakan ayat-ayat Allah. Baik ayat yang qauliyah dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Taurat, Injil, Zabur, dan sebagainya, ada suhuf-suhuf yang lain sebagainya. Itu dibacakan oleh para nabi dan rasul kepada siapa? Kepada umatnya. Tilawah, membacakan. Yatlu alaihim ayati. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim tazkiyah. Tugas para nabi dan rasul itu fungsinya tazkiyah. Tugasnya tazkiyah. Apa tazkiyah itu? Membersihkan, mensucikan jiwa umatnya. Ya. Hati umatnya. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Saya membaca satu penafsiran yang sangat menarik dan itu membuat saya berpegang teguh kepada pendapat itu. Alkitab itu adalah ilmu-ilmu yang formal. Ada jenjangnya. Dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu jenjangnya jelas. Ada jadwal belajarnya. Ya, itu Alkitab. Kemudian kalau Al-Hikmah apa? Pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di ruang-ruang kelas. Di waktu-waktu tertentu. Di jenjang-jenjang tertentu. Tapi itu pelajaran yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupannya. Ya. Jadi Allah itu mengutus para nabi dan rasul, tugasnya satu adalah membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan jiwa makhluk-makhluk Allah yang sejaman dengannya. Kemudian yang ketiga adalah yu'allimuhumul kitab wal hikmah, menjalankan tugas taklim, mengajarkan kepada manusia tentang ilmu-ilmu yang formal dan ilmu-ilmu yang tidak formal. Bisa non formal, bisa informal. Jadi itulah tugas Nabi dan Rasul. Masya Allah, tabarakallah.
Nah, setelah Nabi Muhammad menutup kenabian dan kerasulan, ya, tugas ini tidak berhenti. Tugas ini dipangku, dipegang, diteruskan oleh para pewaris Rasulullah Muhammad SAW. Siapa? Itulah para ulama. Jadi ulama itu idealnya dia bisa melaksanakan 3 tugas dalam satu tarikan nafas. 1, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan jiwa-jiwa umatnya, ya, halayaknya yang sejaman dengan dia. Kemudian yang ketiga adalah membacakan, mengajarkan ilmu-ilmu Allah, baik ilmu yang formal maupun non formal. Jadi sebenarnya apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita oleh wasilah guru agung kita semua, itu teh melekat kepada para pewaris Rasulullah. Kalau memang ngaku si ulama. Jadi yang harus eh, menyebarkan talqin itu mereka sebenarnya mah. Gitu ta. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Justru yang membuat orang-orang yang jadi yang membuat orang-orang yang sedang belajar itu menjadi ragu, menjadi dihalang-halangi kadang-kadang dari kalangan cendekiawan agama. Ya, kita tidak memukul rata enggak, tapi itu case-nya, kasusnya begitu. Bayangkan, tokoh agama, kiai, ulama di daerah setempat menemukan jamaahnya yang jangankan disebut ustadz, mungkin belajar Quran saja masih belepotan. Wudunya belum sempurna. Gerakan sholatnya masih kacau balau. Tapi dia sudah belajar torikoh. Dihalangi dengan pernyataan yang menakutkan. Gak boleh belajar torikoh kalau belum benar wudu. Belum benar baca Fatihah. Masya Allah. Bagaimana tidak ragu mereka. Bagaimana mereka tidak balik kanan. Padahal sebenarnya yang menyampaikan, tugas yang menyampaikan, itu semua itu melekat kepada mereka itu sendiri. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Bersyukur kita dengan segala keterbatasan sudah dipertemukan tanpa harus menunggu jadi ulama dulu, jadi kiai dulu. Tapi instrumen itu sudah ada dalam diri kita semua. Dan kita sedang mengupayakan supaya kita terus dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Ya, dari ruang ke ruang. Kita semakin bersih hatinya, semakin suci jiwanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.